kitab Surat Taufik yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadur Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Segenap para ustaz, para hujjaj, para sesepuh dan jamaah musalla al-jihad yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali pengajian kitab Surat Taufik. Mudah-mudahan apa yang akan kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salat merupakan ibadah yang paling pokok dalam agama Islam. Untuk sahnya salat maka harus ada syarat-syarat yang dipenuhi. Di antaranya pembahasan kita yang lalu, di antara syarat salat itu adalah suci dari hadas dan suci dari najis. Suci dari najis ini ada yang najis sifatnya itu najis yang ada pada diri kita manusia, artinya bekas dari buang air kita. Ada juga najis yang memang dari luar diri kita. Nah, berikut ini adalah najis yang dari bekas buang air kita yang biasa disebut dengan istinja. Bahasa kitanya itu cebok, istinja itu. Betul ya sampai situ ya, istinja. Hadirin jamaah Allah, istinja ini merupakan satu ajaran yang oleh para rasul dianjurkan, diwajibkan, hukumnya wajib kepada para umatnya. Tapi para rasul itu sendiri, termasuk juga Nabi Muhammad, itu tidak pernah melakukan istinja, karena para rasul itu air buangannya semua yang keluarnya itu suci. Jadi tidak ada dari diri para rasul ini yang keluar itu najis, nggak ada, semuanya suci. Oleh karena itu ada teka-teki atau ada satu tebakan, misalnya ada satu ajaran yang diwajibkan kepada umatnya tetapi rasul atau nabi justru tidak pernah melakukannya. Apa itu? Istinja. Istinja itu wajib untuk umat, wajib untuk para pengikut rasul. Tapi untuk rasul, untuk nabi, termasuk juga untuk Nabi Muhammad tidak wajib karena memang tidak ada najisnya. Bahkan dalam satu riwayat Rasulullah SAW dan Muhammad itu kalau keluar setelah buang air itu hilang begitu aja isinya, hilang begitu aja dan memang tidak ada najisnya, tidak ada najisnya. Kalaupun ada maka itu hukumnya tidak najis. Ini sepakat para ulama membahas ini, merupakan ijma ulama bahwa ibadah yang namanya istinja itu wajib, fardu untuk umat, untuk umatnya Nabi. Tapi Nabi sendiri itu tidak istinja, artinya memang suci. Sebagaimana dikutip di salah satu syarah dari Fathul Mu'in, yaitu kitab I'anatul Talibin. Nah, istinja untuk kita ya karena kita orang biasa ya, kita orang biasa. Ya Nabi aja, keturunan Nabi aja wajib istinja. Nabi aja yang tidak istinja, tapi kalau kita dan keturunan Nabi, pokoknya selain para Nabi ini tetap wajib istinja. Menghilangkan najis dari bekas buang air kita itu namanya istinja, biasa kita sebut dengan cebok. Jamaah rahimahullah, maka di sini mu'allif berkata bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Yajibul istinja'u min kulli rabbin kharijin minas sabilaini ghairal maniyyi. Kalau dibaca itu ghairal maniyyi bil ma'i ila ayyatuhurul mahallu aw bi mashihi bi thalathi masahatin wa akthara. Kemudian ila an yanqa al mahallu wa in baqil atharu bi qaliin tahirin jamidin ghairi muhtaramin min ghairi intiqalin wa qabla jafafin. Situ artinya nanti bisa sambil kita koreksi, ada beberapa arti yang
ya nanti kita sempurnakan. Setiap sesuatu yang keluar dari kubul atau dubur berupa benda basah atau cair itu wajib istinja, diwajibkan atas kita untuk istinja atau cebok, kecuali mani. Kecuali mani dibersihkan dengan air hingga tempat yang terkena najis benar-benar bersih, atau diusap dengan benda keras. Benda keras yang suci yang bisa menghapus najis, bukan benda yang dimuliakan seperti makanan dan sebagainya. Dengan syarat kalau istinja atau ceboknya tidak menggunakan air. 1. Harus 3 kali usapan atau lebih sampai najis yang dikubul atau dubur hilang. Yang kedua, najis yang dikubul atau dubur tidak pindah dari tempatnya. Yang ketiga, harus belum kering najisnya. Pembahasan istinja di sini sekaligus 2 cara istinja. Yang pertama, istinja dengan air. Yang kedua, istinja dengan batu atau istinja dengan selain air. Kalau istinjanya dengan air, maka ini biasa kita lakukan. Istinja dengan air ini lebih mudah dan memang bisa menghilangkan najis langsung untuk kalau dengan air. Nah, langsung kita semua bisa benar-benar hilang najisnya dan benar tuntas. Ada di sini batasannya. Semua yang keluar dari 2 jalan, maksudnya jalan depan kubur maupun jalan belakang dubur, maka kalau berbentuk cair itu wajib istinja. Kalau tidak berbentuk cair bagaimana? Tidak wajib istinja. Artinya apa? Tidak najis. Itunya yang tidak najis itu saluran keluarnya kita. Tapi bendanya tetap najis, Nanti benda itu bisa disucikan atau bisa dibersihkan. Contoh begini, ada orang keluar dari duburnya itu gundu misalnya, dia habis nelen gundu, maka kalau kering maka gundu itu tidak najis kalau kering. Tapi kalau dia basah maka itu gundu itu mutanajis, kena najis istilahnya. Nah, duburnya wajib dicebokin. Kenapa? Karena basah. Kalau kering maka nggak wajib duburnya, nggak wajib dicebokin. Tapi kalau basah, duburnya wajib dicebokin. Nah, ini terkait dengan duburnya itu. Bagaimana gundunya? Gundu karena bukan sesuatu yang adat atau biasa. Ini kan sesuatu yang jarang orang keluar seperti ini. Maka gundunya itu memang bukan najis, tapi apa? Benda yang kena najis. Jadi kita bersihin lagi, itu bisa suci lagi. Koin 1000-an bisa dibersihkan lagi dan bisa dipakai lagi. Itu kalau bendanya bukan benda yang sifatnya itu biasa. Nah, kewajiban untuk istinja kalau yang keluar itu basah. Kalau yang keluar kering maka nggak wajib cebok. Bagaimana bendanya? Bendanya lihat ya. Kalau bendanya adalah benda yang biasa keluar dan cair, maka itu hukumnya najis. Kalau bukan benda yang biasa keluar dan padat, keluar apa? Keluar ternyata ini bacan keluar bacan, maka itu bisa disucikan. Hukumnya hanya mutanajis. Jadi ada benda yang namanya najis, ada benda yang mutanajis. Kencing atau tai itu najis, tinja itu najis. Tapi kalau contoh tadi gundu atau batu bacan misalnya, itu namanya mutanajis, yaitu benda yang kena najis. Mutanajis bisa disucikan asal belum hilang sifatnya, asal belum bercampur. Mutanajis seperti batu itu bisa disucikan. Hanya kalau mutanajisnya itu berupa air atau yang sifatnya cair, maka udah nggak bisa dibersihkan lagi, dibuang ya. Ini istinja yang pertama, yaitu dengan air. Nah, kemudian di sini, bagaimana istinja dengan air syaratnya? Syaratnya istinja dengan air pokoknya asal tempatnya itu sudah bersih. Bisa dengan 1 kali siraman boleh, 2 kali boleh, 3 kali boleh. Yang penting tempatnya bersih, gitu aja. Itu dengan air gampangnya begitu. Kemudian yang kedua, cara istinja ada yang istinja dengan selain air. Ini selain air ini ada beberapa syarat. Syarat yang dimaksud di sini paling tidak ada 8 syarat kalau kita istinja bukan dengan air.
Syarat yang pertama, ini harus, syarat pertama nih, harus 3 kali usapan. Kita bandingkan sama air. Cebok pakai air 1 kali siraman aja asal bersih boleh. Tapi kalau selain air, batu misalnya, maka itu harus 3 kali. Kan sekali udah bersih Ustaz. Meskipun udah bersih sekali, kalau bukan air harus 3 kali. Itu kalau istinjanya bukan dengan air. Yang kedua, tempatnya itu harus menjadi benar-benar bersih. Tempatnya itu harus benar-benar terangkat. Jadi tidak terlihat lagi bentuk najisnya. Kalau kira-kira masih kelihatan bentuk najisnya, warnanya misalnya, atau baunya misalnya masih itu enggak, maka tidak sah, belum memenuhi syarat, maka harus sampai benar-benar bersih. Syarat yang ketiga, kalau kita istinja cebok yang bukan pakai air, maka yang ketiganya itu harus menggunakan sesuatu yang sifatnya qoli itu mengangkat bentuk najis. Kemudian juga keras sifatnya, keras di sini maksudnya tidak cair dan juga tidak atau berupa sesuatu yang suci dan juga tidak berupa sesuatu yang dihormati. Jadi saya ulang, 2 syarat ini kalau kita cebok bukan dengan air, maka 2 syarat. Yang pertama ini terkait dengan tempatnya, terkait dengan tempat najisnya itu. Tempatnya itu harus merupakan satu tempat yang basuhannya itu harus 3 kali basuhan, kemudian juga harus sampai tempatnya itu bersih. Ini 2 syarat. Syarat yang ke 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 4 syarat berikut ini terkait dengan batunya. Batunya atau benda yang digunakan untuk cebok selain air harus benda yang sifatnya suci. Kemudian harus benda yang sifatnya bisa mengangkat najis, menghilangkan najis. Harus benda yang sifatnya itu tidak cair, dan harus benda yang tidak dihormati, tidak dimuliakan. Nah, sampai situ dulu ada 6 syarat. Contoh, kalau ada orang dia istinja cebok menggunakan bendanya itu apa? Bendanya semacam lap, tisu misalnya gitu. Nanti dulu apa jangan tisu aja. Lap misalnya, dengan lap, semacam lap. Ini kan sudah memenuhi syarat, bukan benda cair, sudah memenuhi syarat. Kemudian dia bisa mengangkat bentuk najis, ya bisa mengangkat. Kemudian dia itu bisa mengangkat bentuk najis, ya memenuhi syarat. Kemudian syarat berikutnya tidak cair dan suci, semacam lap itu suci. Tapi ternyata itu lap adalah sorbannya ustaz. Nah, misalnya dimuliakan, maka nggak boleh dipakai, artinya tidak sah karena tidak memenuhi syarat. Contoh yang paling yang paling klasik, kalau menggunakan selain air, batu misalnya, udah 3 kali basuhan, udah memenuhi syarat, batunya suci, bisa mengangkat juga, bisa mengangkat najis, tapi ternyata itu batu ini diamond namanya, yang itu ada berlian, diamond, ada sertifikatnya lagi 2M, dia buat cebok itu. Nah, maka tidak boleh, tidak sah karena tidak memenuhi syarat seperti itu. Yang tidak memenuhi syarat maka tidak boleh digunakan untuk istinja. Ini ada 6 syarat. Kemudian syarat yang berikutnya yang 7-8 ini terkait dengan najisnya. Terkait dengan najis itu, najisnya tidak boleh pindah dari tempat, dan najisnya itu harus belum kering. Kalau kita lagi pipis, buang air, kemudian ada cipratan kencing kita, cipratannya itu ke betis misalnya, ini kira-kira pakai betis boleh nggak disiram? Kita cuci pakai air boleh? Biasa begitu kan? Boleh. Kalau pakai batu nggak boleh. Itu yang udah dibetis, harus pakai air, gitu maksudnya. Jadi najisnya tidak boleh berpindah. Kalau najisnya udah pindah,
bukan dari tempat asalnya, maka najis yang berpindah dari tempat asal itu tidak boleh pakai batu, harus pakai air. Nah, terus juga contoh lagi, belum kering. Kalau sudah kering, maka tidak boleh pakai selain batu, selain air, harus pakai air. Jadi najis yang sudah kering, udah buang air, tapi ternyata langsung kering karena saking ininya, musimnya lagi musim panas gitu ya, benar-benar langsung kering, maka kalau udah seperti itu harus menggunakan air. Singkatnya, kalau menggunakan selain air itu tidak memenuhi syarat, maka wajib pakai air. Wajib pakai air, nggak bisa pakai selain air. Nah, jamaah rahimakumullah, yang sudah memenuhi syarat untuk istinja zaman sekarang itu selain air adalah tisu tadi. Tisu itu sudah memenuhi syarat untuk istinja pada zaman sekarang, karena dia sudah memenuhi syarat bisa qori itu mengangkat najis, kemudian bentuknya tidak cair, padat, kemudian dia memang tidak dimuliakan karena memang dia itu untuk ya bisa untuk cebok. Nah, ini tisu ini sudah memenuhi syarat istinja menggantikan air, namun tetap lebih utama menggunakan air kalau ada air. Nah, kalau tidak, itu tadi harus kita punya ilmu lain, yaitu dengan istinja menggunakan tisu, itu boleh. Syaratnya tadi, contoh gini, ini kalau tadi kan nyipratnya jauhan ya, ke betis ya. Ini namanya hasyafah. Namanya hasyafah. Kan kalau kencing gini ya, ke sini. Kalau kencing, ini kalau udah ngalir ke sini aja, ke batangannya, ya ke batangan hasyafah, maka yang di sini udah nggak boleh pakai batu, harus pakai air. Nah, itu bedanya istinja. Ini udah nggak boleh pakai tisu nih yang sini. Yang boleh pakai tisu yang sini doang. Pas Jadi keluar ya, pas keluarnya. pas keluarnya. Jadi harus ada harus hanya dilokalisir atau di ini, di bagian itunya ya, bagiannya itu bukan diperlukan dulu lah. Bagian enaknya coba lu buka lu. Memang betul-betul harus di tempat itu aja, membersihkan najis atau cebok dengan tisu misalnya, harus yang di tempat itu aja. Kalau sudah berpindah, geser dikit aja ke batangannya, maka yang di batangan itu wajib pakai air, udah nggak boleh pakai tisu lagi. Itu diantara syarat-syarat istinja dengan selain air, contohnya dengan tisu. Batunya harus segini, kalau tiga, batunya harus tiga atau dia besar gitu, belang ada belum? Iya betul. Nah, tadi kan ada syarat harus tiga. Kalau pakai air sekali basuhan aja asal bersih boleh. Tapi kalau batu atau selain air punya batu atau tisu harus tiga. Nah, tiga ini boleh tiga batu, boleh satu batu tapi di sisi yang berbeda, tiga sudut atau tiga sisi yang berbeda. Begitu juga dengan tisu misalnya, itu boleh 3 lembar tisu, boleh 1 lembar tapi dari sisi yang berbeda. Artinya yang udah kena nih misalnya tisu gitu ya, yang sebelah sini udah kena, maka kita ganti sebelah yang masih kering, yang belum kena. Jadi tidak harus 3 batu dan tidak harus 3 lembar, yang penting dengan sisi yang baru. Kalau batunya kecil pun nggak mungkin Masuk malah bahaya. Jadi harus yang kira-kira sisinya itu bisa dibedakan. Di sisi satu udah kita pakai, sisi yang lain yang pakai sekarang ya. dulu adanya batu apung. Itu bahaya untuk batu punya Maderol. Dan hadirin, istinja dengan batu ya biasa aja, jangan digosok-gosok, cukup begini aja, angkat, set gitu aja, set gitu aja udah. Begitu juga buat buat buang air besar di dubur juga begitu, minimal 3 kali. Kalau 3 kali belum bersih harus dilebihkan, bisa 4 kali dan seterusnya. Memang hanya diangkat set diangkat itu, jangan digosok-gosok, nggak boleh digosok-gosok. Terus kalau suka pakai daun tetap gimana? Ada kadang-kadang pipis di jalanan. Daun itu kan tidak mengangkat sebenarnya, apalagi dia
nggak nyerap ya, nggak mengangkat dia yang mengangkat, maka itu nggak bisa menghilangkan bentuk najis biasa. Diulang lagi nanti, harus pakai air lagi nanti, Oh, pas ini harus pakai air lagi. iya kan kadang-kadang suka di jalanan tuh kan. Di tembok memenuhi syarat, cuma orang yang punya tembok beda kagak. Iya, nah kalau sudah kering juga sudah tidak boleh digunakan lagi. Sudah tidak boleh menggunakan selain air. Kalau sudah kering harus pakai air. Nah, sedikit lagi di sini syurutus salat. Wa min syurutis salat at-taharatu, betul ya, at-taharatu minal hadatsil akbari wa huwal ghuslu alladhi yujibuhu khamsatu asya'a. Di antara syarat salat itu kalau tadi bersih dari najis, yang berikut ini adalah bersih dari hadas. Nah, termasuk bersih dari hadas besar. Wa huwal ghuslu alladhi yujibuhu khamsatu asya'a. Hadas besar itu bisa hilang dengan mandi. Nah, sedangkan mandi ini wa al-ghuslu alladhi yujibuhu khamsatu asya'. Walladhi yujibuhu khamsatu asya'. Yang mewajibkan mandi itu ada 5 perkara. Yang pertama khurujul mani, yaitu keluarnya mani. Satu-satu dulu deh, karena kalau udah 5-5-nya kayaknya waktu yang ngejum. Yang pertama keluarnya mani. Keluar mani yang di sini yang dimaksud untuk laki-laki maupun perempuan itu keluar mani yang sifatnya itu benar-benar nyata, zahir, kelihatan, nyata, kelihatan, zahir. Kalau ada orang laki-laki misalnya dia cuma ngerasa doang kok kayak keluar gitu. Begitu dilihat memang di hasyafahnya, hasyafah itu palanya itu, helmnya itu ternyata emang nggak ada apa, maka meskipun ada rasanya nggak keluar tetap nggak keluar laki-laki. Nah, bagaimana dengan perempuan? Keluar mani untuk perempuan itu asal maninya itu memang nyata keluar di bagian istilahnya bagian dalam farji untuk yang bikr, untuk yang perawan. Kalau untuk yang sudah tidak perawan itu di bagian yang lebih luar lagi, di bagian lebih luar itu memang nyata keluar, maka keluar mani lah itu dia. Nah, kalau keluar mani maka wajib mandi. Jadi yang dimaksud di sini keluar mani di sini adalah keluar mani yang nyata jelas keluar. Kalau cuma perasaan aja dan nggak ada bentuknya, nggak, dan itu nggak mewajibkan mandi. Kalau sudah nyata keluar ada bentuknya buat laki-laki perempuan maka wajib. Nah, ada pembahasan begini misalnya, saya Nabi bantu membahas ini juga. Bagaimana kalau seorang perempuan ini dia nggak jima atau nggak melakukan hubungan, tapi memang dalam farjinya itu dimasukkan mani, dalam farjinya dimasukkan mani, kemudian keluar lagi, maksudnya keluar lagi dari farji perempuan itu, apakah dia wajib mandi? Apakah dia wajib mandi? Maka menurut kaul yang lebih sahih tidak wajib mandi, karena itu adalah mani yang dimasukkan saat itu tidak dengan jalan biasa, tapi dengan jalan yang aneh maksudnya, maka dia wajib mandi. Nah, lain hal dengan yang ini, yang perempuan yang sudah melakukan hubungan dengan suaminya misalnya, ini kalau habis mandi ternyata keluar lagi, maka wajib ngulang, karena itu dianggap maninya dia dan juga mani suaminya yang sudah campur. Maka istri kita misalnya bocah nih, paham gak lagi? Kalau udah ya, kalau sudah selesai mandi ternyata masih keluar lagi, maka wajib ngulang, wajib ulang mandinya. Itu perempuan biasanya begitu, yang keluar lagi nih, ulang lagi mandi. Jadi gimana tipsnya, caranya? Nanti dulu, maksudnya jangan langsung sampai benar-benar tuntas, sampai benar-benar habis keluar semua barulah mandi. Karena kalau dia langsung mandi ternyata habis mandi keluar lagi, maka wajib mengulang mandi.
Ini yang namanya khurujul mani, yaitu sebab pertama. Orang yang keluar mani maka dia wajib mandi, mengangkat hadasnya dengan mandi. Tambahan juga tadi di sesuatu yang keluar itu dari dubur dan kubur wajib istinja. Kenapa? Karena najis. Kecuali mani itu enggak najis. Karena kalau mani dihukumi najis, maka kita semua najis. Maka mani itu najis. Nah, ada najis lagi pakai peci, najis lagi keliaran masjid kan repot. Maka mani itu najis. Dan ini juga berlaku untuk semua, untuk semua makhluk, termasuk mani, kecuali mani anjing dan babi. Nah, untuk semua makhluk itu maninya itu suci. Karena kalau kita hukumi itu sebagai najis, maka dia najis. Contoh begini, kucing ada maninya? Kucing ada, kalau nggak ada mani nggak mungkin jadi anak kucing. Mani kucing itu suci. Karena kalau kita hukumi mani kucing itu najis, maka kucing itu jadi najis. Kita nggak boleh kucing masuk musola atau masjid. Begitu juga kita nggak boleh gendong-gendong kucing misalnya, karena si kucingnya ini sendiri adalah sesuatu yang najis. Maka mani semua hewan itu hukumnya suci. Karena mani semua hewan itu suci, begitu juga telur semua hewan itu suci, boleh dimakan. Telur semua hewan itu suci, boleh dimakan. Kalau masih telur ya, masih telur. Karena itu adalah mani yang menggumpal. Kecuali dari dua hewan yang namanya anjing dan babi, itu najis. Ini pembahasan sedikit tentang mani dan keluar mani. Wallahu a'lam bishawab. Dan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.